Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita memasuki pokok pembahasan matematika, yaitu tentang pengolahan data. Pertama-tama kita lihat secara keseluruhan bagaimanakah proses pengolahan data di dalam matematika dengan melihat dulu ke peta konsep, yaitu untuk mengolah data itu harus kita memiliki datanya, harus kita miliki datanya. Untuk mengolah data harus kita miliki datanya. Sesudah kita punya data ada, kemudian kita lakukan, yaitu untuk memperoleh data ini kita lakukan yaitu dengan mengumpulkan data. Di dalam pengumpulan data itu yang kita lakukan berikutnya yaitu mengurutkan data, kemudian menyajikan data. Menyajikan data ini dalam berbagai bentuk, antara lain disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diagram, gambar atau orang sebut juga dengan piktogram. Lalu ada diagram batang, ada yang disebut dengan diagram garis. Nah, sekarang kita lihat cara berikutnya, yaitu data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan yang dapat dijadikan dasar daripada pengkajian. Pengkajian itu dapat dilakukan dengan menganalisis atau membuat kesimpulan. Itu pengertian data. Pengertian yang lain dari data, data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau penelitian. Bisa saja itu yang dikatakan juga data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Itu yang pertama dengan pencatatan langsung. Dengan pencatatan langsung seperti mencatat jumlah siswa per kelas, yaitu baik laki-laki maupun perempuan di sekolahmu. Bisa juga dikumpulkan lewat mencatat usia teman-teman kelasmu, bisa. Atau mencatat tinggi dan berat badan teman-temanmu di dalam kelas itu. Itu juga bisa kita lakukan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data berikutnya yaitu dengan melakukan wawancara. Kalau melakukan wawancara berarti menyiapkan daftar pertanyaan seperti data hobi, data makanan kesukaan, data cita-citanya. Jadi kalau mau tahu cita-cita orang yang tersebut, itu boleh diwawancarai dengan cara mewawancarai. Tapi kamu sudah siapkan daftar-daftar pertanyaan ini. Misalnya, Bapak berikan satu contoh, data mengenai hobi. Tanyakan pada yang bersangkutan bahwa apa hobimu? Atau tentang makanan kesukaan, apa makanan kesukaanmu? Itu sudah kamu siapkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini cara pengumpulan data yang kedua. Cara pengumpulan data yang berikutnya, ketiga, dengan pengamatan dan percobaan. Seperti percobaan pelemparan uang koin logam Rp1.000 atau Rp500. Nah, ini dapat kita lihat contohnya, yaitu ini uang koin logam 500-an, itu dengan di bagian belakangnya adalah gambar Garuda. Kamu bisa buatkan pelemparan uang koin itu sebanyak berapa kali. Lalu akan kamu lihat bahwa
hasilnya bagaimana. Misalnya lemparan pertama, kamu lihat itu angkanya yang nonjol atau gambarnya. Kalau dari apa yang Bapak lemparkan ini, yaitu ternyata 500, berarti kamu tulis bahwa lemparan pertama itu adalah yang terlihat adalah angka 500-nya. Jadi itu nanti kamu buatkan dalam bentuk percobaan itu. Atau kamu buatkan lagi, berikutnya lemparan kedua, ternyata adalah gambarnya. Itu kamu tulis. Kamu tulis baru nanti kemudian data itu bisa terkumpul. Nah, ini dalam bentuk pengumpulan data, sudah kita lihat itu. Atau dalam bentuk pengumpulan data berupa uang koin tadi, uang koin logam ini, yaitu angka uang koin logam 1000. Itu bisa kita lihat dengan percobaan untuk melihat berapa kali kita lempar. Kemudian yang nongol itu adalah gambarnya atau angkanya. Itu bisa kamu buatkan, kamu catat di situ untuk bisa disajikan dalam bentuk percobaan itu. Nah, yang berikutnya yang kita lihat contoh ketiga cara pengumpulan data ini, yaitu ABC yang sudah dijelaskan. Ya, ABC yang sudah dijelaskan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Contoh penyajian dalam tabel. Nah, bentuk tabel ya. Contohnya, misalnya kamu dapatin data jumlah siswa SD Mawar Sarang Taman Royal sebagai berikut. Kelas 3 50 orang, laki-laki 28 orang, perempuan 22 orang. Kelas 6 54 orang, laki-laki 36 orang, perempuan 18 orang. Kelas 5 51 orang, laki-laki 33 orang, perempuan 18 orang. Kelas 1 48 orang, laki-laki 30 orang, perempuan adalah 18 orang. Kemudian kelas 4 42 orang, laki-laki 25 orang, perempuan 17 orang. Kelas 2 44 orang, laki-laki 21 orang, perempuan 23 orang. Nah, dari data yang kamu peroleh ini, kamu akan susun dalam bentuk tabelnya. Data-data ini kamu susun dalam bentuk tabelnya. Nah, dengan pertama-tama yang kamu lakukan yaitu mengurutkan kelasnya dulu. Mengurutkan secara kelasnya. Sehingga penyajian tabelnya itu nanti di dalam tabel ada terdapat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, dan datanya harus diurutkan dulu sebelum disajikan dalam tabelnya. Tabel yang kamu buat adalah seperti ini. Contohnya seperti ini. Tetapi kamu harus mengurutkan. Pertama-tama harus kamu urutkan dulu. Kita lihat yang pertama. Kelas 1. Kelas 1 berapa orang? 48 orang. Dan di sini 48 orang. Laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 30 orang. Tulis 30. Kemudian perempuannya berapa? Perempuannya adalah 18 orang. Sehingga jumlah seluruhnya kelas 1 adalah 48. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian kelas 2. Berapa orang? 44 orang. Laki-lakinya berapa? 21. Perempuannya berapa? 23. Jumlahnya berapa? 44 orang, ya. 44 orang. Kemudian kelas berikutnya, kelas 3. Berapa orang? 50 orang. Laki-lakinya berapa? 28. Tulis di dalam tabelnya. Perempuan berapa? 22. Jumlahnya berapa? 50 orang. Kemudian kelas 4. Jumlahnya berapa orang? 42 orang. Laki-lakinya berapa? 25 orang. Kemudian perempuannya berapa? Adalah 17 orang.
17 orang. Berarti jumlahnya adalah 42. 42 orang. Kelas 5, berapa orang? 51. Laki-lakinya berapa? 33. Perempuannya berapa? 18. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 51 orang. 51 orang. Kemudian kelas 6 jumlahnya berapa? 54 orang. Laki-lakinya berapa? 36. Perempuannya berapa? Adalah 18. Sehingga jumlahnya menjadi 54 orang. Nah, ini yang datanya yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Dari data yang ada, baku lagi, dari data yang ada kita sajikan dalam bentuk tabel. Itu pertama-tama yang kamu lakukan yaitu mengurutkan dulu data yang ada ini dalam bentuk kelasnya secara urut, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diurutkan dulu dengan dia punya jumlah orangnya, lalu laki-laki perempuannya diurutkan dulu. Kemudian dari urutan yang kamu buatkan itu akan kamu masukkan di dalam tabelnya ini, disajikan dalam tabelnya ini. Tabel ini sudah kamu buat sehingga tinggal kamu masukkan seperti ini. Yaitu ada nomor kelas, nomor urutnya, ada kelasnya, laki-laki berapa, perempuan berapa, ini menunjukkan jumlah siswanya. Kalau begitu jumlah seluruhnya berapa, itu disajikan dalam bentuk tabel. Ini namanya penyajian dalam bentuk tabel. Nah, itu yang disajikan dalam bentuk tabel. Sekarang kita lihat penyajian data dengan mengisi data dalam lembar isian. Jadi sebelum disajikan dalam bentuk tabel, pertama-tama kamu memintakan kepada teman-temanmu yang kamu mau mengolah datanya itu, kamu meminta kepada teman-temanmu dengan mengisi lembar isian atau yang disebut dengan angket. Contoh, untuk mengetahui nama, jenis kelamin, berat badan atau tinggi badan, umur dapat kita buatkan dalam bentuk lembar isian ini. Jadi harus kamu buatkan seperti ini, contohnya seperti ini. Yaitu tuliskan dulu dalam bentuk tabelnya, buatkan tabelnya, baru kamu tuliskan dalamnya nama, supaya orang bisa isi jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, umur. Kalau hal berat badan dan tinggi badan itu kan harus dilakukan pengukuran, yaitu dengan menimbang berat badannya lalu mengukur tinggi badannya. Kalau umur usia itu bisa kamu tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan untuk mengisi ini. Jadi lembar isian ini harus kamu buatkan sebanyak temanmu di dalam kelas, baru dibagikan kepada temanmu, kemudian dikumpulkan. Jadi daftar angket ini harus diberikan kepada temanmu dulu untuk mengisi, sehingga kita ketahui bahwa namanya siapa, jenis kelaminnya itu apa, laki-laki atau perempuan, berat badannya berapa, terus tinggi badannya berapa, umurnya berapa, tahun. Nah, itu jelas kita akan tahu dari lembar isian itu. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa kemudian lembar isian terkumpul dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Jadi dari lembaran isian ini, angketnya ini dikumpulkan, kemudian baru disajikan dalam bentuk tabel. Jadi buatkan bentuk tabelnya, misalnya nama, lalu tuliskan itu jenis kelaminnya, berat badan, tinggi badan dan sebagainya di bagian atas, kemudian tinggal kamu masukin data-datanya di dalam tabel ini. Seperti contoh pada penyajian tabel tentang jumlah siswa SD Mawasarun ini. Bisa kamu buatkan untuk dari lembar isian seperti ini juga. Nanti dapat kamu bacakan di dalam buku matematikamu, buku paketmu, atau di LKS-nya juga ada
itu dapat membaca skrip dan kamu bisa gunakan untuk hal-hal seperti ini. Nah anak-anak, jadi pada kesempatan ini kita hanya baru sampai dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi kita hanya melihat secara keseluruhan peta konsepnya, kemudian kita sajikan data itu dalam bentuk tabelnya. Ini baru sampai sini. Nanti kita berikutnya akan kita datang kepada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau yang dikenal dengan piktogram. Kemudian kita masuk lagi nanti ke diagram batang, kemudian datang lagi ke diagram garis. Nah itu anak-anak yang pada kesempatan ini hari ini kita sajikan data demikian, pengolahan data tentang penyajian data tabel, dan itu harus kalian kuasai sehingga nanti kita akan membicarakan dengan diagram-diagram yang lain, itu pun dapat kalian sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami, sudah bisa mengetahui. Hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dipelajari dan nanti akan Bapak kasih tugas untuk sebagai contoh bagaimana kamu itu menyajikan data secara tabel. Oke, terima kasih atas perhatian. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.